Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hadirin semuanya, khususnya para medis, dokter hewan, serta para marketing. Pada hari ini tanggal 3 Januari 2024, saya Daerah Muhammad Burhan akan menyampaikan materi ilmu kesehatan hewan dengan tema penyakit infeksi saluran pencernaan yang menyebabkan diare, mencret, kemudian feses atau berak berlendir atau berak berdarah. Ini yang sering terjadi biasanya baik pada hewan besar, khususnya kalau hewan besar itu ya pedet, kalau hewan itu pedet. Tapi pada hewan dewasa ruminansia, sapi juga bisa terjadi. Kemudian pada kambing domba juga sama, paling rentan adalah pedet. Tapi pada monogastrik atau hewan kecil juga bisa terjadi. Jadi artinya kasus diare, mencret atau berak berlendir, secara umum infeksi saluran pencernaan itu bisa terjadi pada semua hewan, baik hewan ruminansia, hewan lambung ganda maupun hewan kecil atau monogastrik, hewan lambung tunggal, contoh anjing, kucing juga sering terjadi. Jadi pengertiannya itu adalah infeksi saluran pencernaan, khususnya kalau pada usus halus atau pada enterium itu ya, itu disebutkan enteritis. Jadi enteritis itu adalah radang pada usus halus. Radang pada usus halus, nah itu radangnya, itu rusaknya jaringan mukosa. Mukosa itu selaput lendir usus. Kemudian di usus halus ini kan ada penyerapan sari-sari makanan oleh pili-pili usus, sama pili-pili ususnya juga rontok. Nah, kemudian juga bisa dinding ketika mukosanya katakanlah sudah rusak, akhirnya juga dinding ususnya juga bisa rusak. Artinya ketika sudah terjadi enteritis kronis. Enteritis kronis. Nah, kemudian faktor penyebab. Jadi kalau faktor penyebab daripada radang usus atau infeksi saluran pencernaan itu karena makan. Jadi ini malnutrisi atau ketidakseimbangan makanan. Malnutrisi itu bisa nutrisi makanan terlalu bagus atau terlalu buruk. Contoh makanan terlalu bagus, contoh sapi dewasa aja ya, diberikan konsentrat berlebihan, tapi kekurangan rumput juga bisa mengakibatkan diare. Awalnya diare itu non spesifik, artinya bukan karena infeksi. Nah, diare yang non spesifik ini karena makanan, karena katakanlah mengakibatkan peradangan, akhirnya diikuti dengan infeksi oleh bakteri, virus, rickettsia, protozoa. Nah itu rata-rata protozoa ini yang agak sulit, karena kalau protozoa ini di usus juga terjadi, mengakibatkan apa, kalau terjadi peradangan di usus halus, itu di intestinum itu pasti terjadinya adalah di diare, jadi cairannya encer. Nah, tapi kalau terjadinya itu radangnya di usus besar, itu tidak encer, hanya katakanlah mencret. Jadi konsistensi atau tingkat kentalan daripada feses ini agak encer. Kalau itu mencret, kalau diare cur, seperti bentuknya cairan. Nah itu bedanya. Kalau diare yang sebenarnya bentuk cairan itu pasti langsung ngedrop, langsung nafsu makan turun. Tetapi kalau berak darah, berak berlendir, itu nafsu makan bisa normal. Tapi kalau sudah
diare itu pasti dia nafsu makan ngedrop. Dan kemudian pasti cenderung demam karena septisemia. Dan pasti akan diikuti dengan dehidrasi. Jadi itu kan kenapa terjadi diare? Karena pada contoh bakteri menginfeksi itu menghasilkan toksin. Nah, toksin inilah akhirnya kan mengakibatkan tubuh itu merespon untuk menetralkan racun di dalam tubuh. Akhirnya mengeluarkan cairan dari tubuh masuk ke lumen usus untuk menetralkan. Ini sebuah katakanlah reaksi fisiologi secara normal. Nah, kemudian makanya dibutuhkan kalau diare itu jangan lupa memberikan obat diphenhydramine. Itu penting. Jadi diphenhydramine makanya kalau dengan demam dengan kontrakol karena di sana ada antalginnya juga ada diphenhydraminnya. Tapi kalau tidak demam ini diphenhydramine ini dibutuhkan karena ada racun. Nah, diphenhydramine ini sebagai anti racun. Jadi diare itu diantaranya adalah juga bagian dari fisiologi karena keracunan karena bakteri. Paham ya? Nah, keracunan karena makanan juga bisa di diare karena diare itu bentuk katakanlah sistem imunitas tubuh untuk melawan agen asing yang masuk ke dalam tubuh itu di diare. Kemudian makanan tadi kan faktor penyebab makanan terlalu tinggi konsentrat, terlalu tinggi protein juga menyebabkan diare. Kemudian makanan yang busuk juga mengakibatkan di diare. Baik di sapi juga sama, bisa terjadi di diare. Makanan sudah busuk mengakibatkan di diare. Kemudian makanan yang terlalu rendah isinya, contoh kebanyakan jerami, hanya kasih jerami terus juga bisa diare. Bagaimana diare? Karena jerami ini seratnya tinggi. Nah, serat yang tinggi ini sudah tercerna. Otomatis ketika dia masuk ke intestinum, ke usus halus, ini mengakibatkan tukak atau luka pada dinding usus. Akhirnya mengakibatkan peradangan. Akhirnya bakteri yang alamiah ada dalam usus tadi menginfeksi jaringan yang radang tadi sehingga mengakibatkan peradangan lebih lanjut. Paham ya? Jadi seperti itu. Jadi baik makanan jadi intinya makanya malnutrisi, makanan yang tidak seimbang. Kekurangan terlalu bagus kualitas pakan atau terlalu rendah kualitas pakan. Makanya harus secara ideal. Makanya kalau kondisi diare ini harus dikembalikan ke behavior, tingkah laku normal daripada hewan tersebut. Contoh, makanya selalu ketika saya praktek selalu kan, contoh kucing, mencret, sementara makanannya apa saya tanya, makanannya peret, hentikan, mengandung ke makanan normal dulu itu selalu saya. Sama, kambing juga gitu, makanan biasanya ditambah ampas tahu, jangan, udah kasih rumput dulu aja, jangan terlalu tua, jangan terlalu muda, kembalikan ke normal, itu prinsip pengobatan. Nah, kemudian itu secara mekanisme itu ketika makanan, contoh katakan makanan busuk gitu ya, makanan busuk, anggap aja sapi makan makanannya dikasih makanan yang busuk gitu, makan, kemudian ini mengakibatkan mikroba bakteri di dalam rumen itu meningkat jumlahnya, namanya superpopulasi. Nah, ketika superpopulasi akhirnya lambung sejati atau abomasum ini tidak mampu menetralkan, membunuh semua bakteri tersebut. Akhirnya ada yang lolos ke dalam usus halus. Nah, di usus halus ini akhirnya menjadi patogen. Akhirnya dia berkembang, merusaklah dinding usus. Atau kebalikannya, justru dari usus besar. Di usus besar ini kan istilahnya kan makanan sebagian memang siap untuk diekspresikan, dikeluarkan menjadi feses, tapi kan di sana juga ada penyerapan juga, penyerapan air di kolon itu besar. Nah itu bakteri karena jumlahnya terlalu banyak, akhirnya mengakibatkan meradangnya kolon, meradangnya usus besar. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan berak darah, berak belendir, ini di kolon karena terlalu banyak bakteri, namanya superpopulasi. Nah, kemudian atau opportunity itu perpindahan bakteri terlalu banyak, akhirnya dia bermigrasi, berpindah dari usus besar, pindah naiklah ke intestinum karena saking banyaknya mengakibatkan diare. Paham ya? Nah, kemudian kalau penyebab, tadi kan faktor penyebabnya adalah mikroorganisme.
Contoh bakteri ada salmonella paling biasa tuh salmonella. Salmonella contoh salmonella typhimurium kepada manusia salmonella typhosa yang menyebabkan tipes. Kemudian ada lagi E. coli. E. coli ini normal di intestinum, tapi kalau kebanyakan menjadi di diare. E. coli. Escherichia coli, E. coli. Kemudian ada lagi Proteus, ada lagi Klebsiella, ada lagi bakteri kadang-kadang bakteri bergram positif Clostridium botulinum atau Corynebacterium botulinum. Ini yang mengakibatkan tetanus. Jadi kalau sampai katakanlah pedet itu kalau sudah diare kemudian dia kejang, itu dua kemungkinan. Satu karena dehidrasi tinggi, dua karena terinfeksi oleh bakteri Clostridium botulinum atau Corynebacterium botulinum yang menghasilkan toksin atau racun tetanus. Makanya ada Clostridium tetani. Jadi menghasilkan tetanus. Itu dua itu. Ya, sama, makanya jangan pernah lupa berikan mersidril. Mersidril ini anti racun, ini penting. Terutama kayak Bapak Rakais yang di lapangan. Jadi kalau kasus diare jangan lupa mersi. Nah, cuman disampaikan efeknya. Efek daripada mersi ini pasti akan lemes beberapa saat, kurang lebih setengah hari. Memang ya beberapa saatnya main lama, bukan menit, tapi ya hampir jam, hampir kurang lebih 8 jam. Jadi kalau diberikan mersidril itu efeknya lemes, tapi tidak semuanya lemes. Jadi jangan. Tapi apa manfaatnya? Manfaatnya kondisi sakit seperti ini dia memang butuh lemes, butuh tidur karena punya efek tidur. Nah, ketika tidur dia cepat recovery jaringan sembuh, paham ya? Jadi yang penting disampaikan efek samping dari obat tersebut. Kemudian virus, kalau pada sapi ada namanya BVD, bovin viral diare. Jadi virus pada sapi besar itu BVD. Ada namanya coronavirus juga menyebabkan diare. Makanya namanya coronavirus sudah ada BVD, ada coronavirus. Kemudian ada lagi jamur, Aspergillus, ada jamur. Nah, kalau jamur ini juga berbahaya. Jamur ini menghasilkan racun juga, aflatoksin. Itu contoh makanan yang warnanya kuning. Apa itu ada jamur-jamur kuning? Bukan jamur putih ya. Jamur kuning. Ini mengandung Aspergillus. Nah, Aspergillus ini menghasilkan racun, aflatoksin. Ini bisa mengakibatkan kekejangan. Kemudian itu penyebabnya ada virus, bakteri, rickettsia, protozoa. Protozoa banyak ada coccidia dan sebagainya. Ini secara umum hampir di semua hewan. Nah, kemudian gejala klinis. Nah, kalau gejala klinisnya itu ya paling spesifik adalah melihat konsistensi daripada feses. Jadi kalau tadi saya sampaikan, kalau diare itu berarti udah air keluar bentuknya udah air. Kemudian atau mencret, atau bedaknya berdarah, atau bedaknya berlendir, mengeras berlendir. Kemudian kalau untuk diare tadi nafsu makan pasti ngedrop, jadi itu turun. Nah, kemudian kalau untuk diare ya, ini biasanya dia septisemia, bakteri atau virus di dalam darah. Ini biasanya cermin hidung atau moncong hidung ini kering. Ini tandanya demam, biasanya demam. Kalau udah demam gini nafsu makan benar-benar dia ngedrop. Kemudian pada tingkat lanjut mengakibatkan dehidrasi, kekurangan cairan tubuh. Nah, untuk melihat cairan tubuh itu kita lihat turgor kulit. Nah, kalau kulitnya itu sudah kayak lengket gitu, diangkat itu istilahnya lambat kembali, ini berarti tingkat dehidrasinya itu lebih daripada 7%. Kalau udah di atas 10%, biasanya sudah rebahan, sudah tidak mampu berdiri, sudah gemetaran. Kalau 7% dari sini ketahuan. Kalau udah 10% ke atas, itu dia sudah tremor, sudah gemetar. Dan nanti kalau udah di atas 11, di atas 12, itu pasti rata udah kejang. Kemudian refleks mata, pupil mata sudah mulai lambat. Itulah sudah mulai menjelang meninggal dunia atau kematian, gitu ya. Nah, kemudian secara pengobatan yang pertama adalah
pengobatan secara kausatif. Kausatif itu artinya menghilangkan agen daripada penyebab infeksi tersebut. Nah ini paling pas itu adalah antimikrobanya adalah sulfatrim. Karena sulfatrim ini membunuh bakteri gram negatif paling efektif, kemudian juga mampu membunuh protozoa. Kalau yang lain tidak protozoa. Jadi jangan diberikan penstep, tapi diberikan sulfatrim. Jadi contohnya protozoa mati, rickettsia mati, salmonella mati, pasteurella mati. Ini semua bakteri penyebab diare yang menginfeksi saluran pencernaan itu paling peka terhadap sulfatrim. Paham ya? Itu kausatif. Nah itu secara ideal tetap diberikan 2 kali sehari kali 3 hari. Kalau ideal lagi ya 3 kali per 8 jam. Kalau ideal itu. Kalau suntik tinggal benyeng ya mungkin satu sembuh tapi satu akan resisten. Ya, yang ideal. Kalau untuk sapi ya idealnya harus diinjeksikan, tidak bisa diberikan secara per oral. Karena kalau per oral nanti mengakibatkan indigesti. Jadi untuk hewan ruminansia, sapi, kambing, domba harus disuntik. Biasanya contoh kalau untuk sapi itu 10 mili per 10 mili per 125 kg berat badan. Ini paling ideal. Paham? Ini dosis paling benar ini 10 mili per 125 kg berat badan. Nah, kalau beratnya 250 kilo itu dia butuh 20 mili. Artinya ketika bobotnya 500 kilo itu ya benar 40 mili bukan 20 mili. Benar, ini salah tapi karena banyak kan salah dikerjakan, rata-rata berapapun disebutnya 20 mili. Ini berbahaya nanti akhirnya, makanya masyarakat pernah tanya kenapa nggak sembuh, kemungkinan seperti itu. Ya, paham nggak? Karena dosis yang benar adalah 10 mili per 125 kg berat badan. Jadi makanya kalau domba beratnya kurang lebih 15 kilo 1,5 mili ini Pak patokan. Jadi insya Allah kalau tepat dosis tidak akan. Ini untuk hewan besar. Kalau untuk hewan kecil lebih besar dosisnya. Paham ya? Kalau untuk hewan kecil contoh anjing kucing ini 0,5 mili per 2 kg berat badan. Ini penting untuk yang di kucing ini ya. 0,5 mili per 2 kilo. Kalau untuk kucing 0,5 mili. Jadi artinya per 1 kg berat badan 0,25 mili. Ya. Kalau untuk anjing itu 1 mili per 5 kg berat badan. Jadi memang dosisnya berbeda-beda setiap individu karena dosis itu tidak seperti matematika, enggak. Jadi ilmu eksaknya biologi. Ini kan kedokteran ilmu biologi, bukan ilmu matematika. Paham ya? Itu penting seperti itu. Itu untuk sulfatrim. Kemudian yang dua diberikan obat simptomatis tapi juga kausatif sebenarnya. Itu tadi dibenhydril. Kenapa? Karena metodologi ini kenapa disebut kausatif? Karena dia juga menetralkan racun penyebab diare. Makanya dipentingkan dengan metodologi. Jadi kalau kasus diare, tapi lihat demam atau tidak. Nah, kalau demam berarti kontrakol. Karena di sana ada antragin, ada dibenzhidramin. Tetapi kalau tidak demam nggak usah diberikan kenapa? Karena nanti kalau tidak demam diberikan kontrakol mengakibatkan hipotermal, suhu tubuh menjadi menurun. Kalau nggak percaya itu ada kasus yang konsultasi sama saya itu kucing kecil 1 kiloan dikasih Budrexin rasanya. Ya itu tetap berat, tetap akhirnya apa? Hipotermal meninggal dunia. Kenapa? Budrexin ini untuk anak-anak dengan bobot rasio rata 10 kilo. Kucing kecil kan paling berapa? 6 on, 7 on kan? Artinya dosis Budrexin itu untuk kucing untuk 10 kali kucing anak, ya benar nggak? Apalagi di putrek pasti itu hipotermia. Jadi makanya ini pentingnya penyampaian secara kuliah itu lebih detail, gitu. Paham ya? Jadi makanya kalau dikasih putrek ini apa? Nah itu sama. Kalau dengan cepat dinetralisir dengan dengan mersidil itu makanya obat kontrakol ini obat paling aman. Kenapa? Karena istilahnya katakanlah tidak demam suntik kontrakol. Insya Allah aman. Kenapa? Ada penetralisirnya. Ya. Jadi
depend tidak, makanya minoxidil ini insya Allah obat efektif. Untuk diare jadi dengan vitamin. Nah kemudian obat suportifnya yang pertama kali bagaimana menormalkan metabolisme dan meningkatkan nafsu makan. Pemberian ya kalau paling ideal multivit injek Mayer itu paling ideal. Karena itu ada B1, B6, B12, vitamin A, D, E lengkap. Nah, tapi minimal berikan vitamin B kompleks. Kalau mau murah-murah vitamin B kompleks. Nah kalau untuk vitamin ini dosis itu istilahnya memang bisa relatif. Artinya tidak harus tepat, tapi yang paling bagus juga tepat. Kalau untuk katakanlah ini untuk yang besar, contoh ini 10 mili per 200 kg berat badan aman. Ya, itu contoh sapi berat 500 kilo cukup kasih 20 mili tidak masalah. Tapi kalau untuk antimikroba atau antibiotik tidak boleh. Paham itu ya, itu yang paling penting. Nah, kemudian diberikan jika katakanlah sudah kejang. Ini penting. Jika kejang diberi apa? Beri kalsimak. Beri kalsimak atau ada orang namanya kalsifit ya. Kalsifit injek gitu. Kalau udah agak kejang kasih kalsifit. Nah, ini kalsium ini penting untuk dia mencegah kejang dan apa? Dan dia kalau udah kejang itu pasti udah hipotermia. Suhunya udah mulai turun. Nah, ini dia akan meningkatkan suhu tubuh. Nah, ini untuk kucing penting. Saya dulu sering memberikan contoh kan saya. Jadi kalau untuk kucing-kucing sudah dehidrasi parah, itu jangan lupa kalsimak. Kalsimak atau nah, itu jangan diencerkan oleh pada kucing, diencerkan. Jadi contoh kucing udah kejang beratnya, misalnya katakanlah yang ekstrim aja lah, yang beratnya di bawah 1 kilo, berat 7 on gitu ya kucing ya. Itu kasih kalsimak, pengenceran nggak apa-apa, pengenceran itu 0,5 mili. Yang penting diencerkan, paham ya? Ditambah dengan Aquades atau NaCl fisiologis, ya enggak? Nah, NaCl fisiologis normalnya sampai katakanlah 10 mili, jadi kurang lebih 9,5 mili. Tapi jangan disuntikan intramuskuler semuanya. Disuntikannya intramuskuler cukup katakanlah kurang lebih antara 1 sampai 2 mili. Selebihnya kalau mampu diinfuskan. Kalau mampu disubkutankan, nanti juga diabsorpsi, paham ya? Jadi ini kasih main itu penting. Tapi bagaimana kalau 10 menit setengah semuanya? Bahaya, ini bisa terjadi katakanlah koma. Tapi kalau dengan subkutan, dia dibutuhkan dengan absorpsi lamban, paham? Tapi kalau kucing besar, contoh di atas 2 kilo, ini 0,5 mili, ditambah 0,5 mili kalsimak. Ini kalau ini ilmu pengalaman praktek saya ya. 0,5 mili ditambah dengan NaCl fisiologis atau infus itu atau Aquades itu 1,5 mili, suntikan semuanya. Ini cepat recovery. Kalau untuk di atas 2 kilo, paham ya? Tapi kalau di bawah itu tidak boleh. Nah nanti setelah itu sebagai cadangannya untuk jangka panjang diabsorpsi lambat itu sama. Encerkan lagi 0,5 mili. Ditambah dengan Aquades sampai 9 mili, diberikan subkutan semuanya. Jadi totalnya ketemu 1 mili. Ini paling efektif, paham ya? Itu untuk yang kejang dan sebagainya. Nah kemudian yang tadi simptomatis seandainya demam diberikan obat kontrakol injek analgin. Karena ini penting, karena kalau demamnya cepat turun, dia cepat makan. Kuncinya makannya kan tidak demam sebenarnya cuman. Dia merasa nyaman, dia tidak demam, dia akan makan, paham ya? Itu. Kemudian pakan, jadi tata laksananya pakan. Dari segi pakan, nanti segera pakan itu kembalikan ke normal, dianalisa. Jadi artinya untuk kucing misalnya ya diberikan pakanan yang, kalau kucing itu sukanya ikan. Ya. Jadi kalau begitu kasihkan ikan, contoh bandeng gitu ya, bandeng yang udah matang. Gitu. Kalau bandeng itu sebenarnya udah matang. Bandeng itu sebenarnya belum digoreng juga, itu sudah matang. Itu kan udah bukan di presto, dari presto bandeng itu, bandeng.
jangan diberikan mentah, dikasih banteng. Itu paling bagus sebenarnya kucing itu diberikan banteng. Kenapa? Karena dia itu asin tidak, tawar tidak, banteng. Jadi bukan ikan asin tapi banteng. Itu paling pas kalau untuk kucing ini. Kemudian kalau untuk anjing yang paling pas itu dengan daging. Beda anjing sama kucing. Kalau kucing itu spesifik dengan ikan, kalau anjing spesifik makanannya dengan daging. Paham ya? Dan artinya semuanya daging, tapi artinya dari ikan sama daging hewan ternak. Kemudian untuk sapi sama. Untuk sapi seandainya diberikan konsentratnya dihentikan dulu konsentratnya. Diganti dengan rumput yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Kalau tidak makan berusaha disuapin, nanti juga makan. Nah, kemudian air minum diberikan elektrolit. Nah, itu contohnya strong feed. Nah, untuk sapi contohnya, untuk sapi itu kan contoh sapi bobot pedet sekitar 50-70 kilo gitu ya. Itu kalau dehidrasi per 24 jam, itu kebutuhan air minumnya itu 10% kali berat badan sampai 20%. Selama 24 jam. Nah, baca kita ngambil 10%, berarti dia minimal butuh 7 liter. 7 liter itu diberikan strong feed. Berapa? Profitnya adalah diberikan per 1 liter air itu diberikan strong feed 2 mili. Berarti kalau 7 liter cukup diberikan 14 mili. Jadi tidak akan merubah rasa daripada air. Jangan diberi gula. Kalau diberi gula menjadi takutnya dia rumahnya berkembang malah menjadi kembung. Kalau untuk sapi, kambing, domba jangan dibeli air minum gula kecuali harus pintar gulanya. Berapa gulanya? Gula campur dengan garam. Jadi contoh kalau kita memberikan kepada sapi yang ini, jadi 1 liter air, contoh 10 liter air untuk sapi itu gulanya itu hanya maksimal itu 5%, tapi paling ideal cuma 2,5%. Jadi kalau 10 liter air hanya 250 gram. Garamnya berapa? Harus ada garam. Garamnya 0,9%. Tadi 0,25%, ini kalau ini 0, jadi gulanya 0,25%, garamnya 0,9%. Berarti garamnya itu kurang lebih 900 gram ya. 90 gram. 90 gram, gulanya tadi cukup berarti 25 gram. Ya, gulanya 25 gram. Saya ulang, mohon maaf tadi saya ralat. Gulanya hanya 25 gram. 25 gram itu berarti sekitar hanya 2,5 sendok makan. Kemudian garamnya 9 sendok makan rata. Ya, 9 sendok makan 1 sendok makannya 1 sendok makan rata kali 9 untuk per 10 liter air minum, paham ya? Itu untuk mencegah dehidrasi. Kemudian selanjutnya hewan yang sakit diisolasi karena pasti penyakit ini pasti menular. Tidak mungkin tidak menular. Semua penyakit infeksi adalah menular. Itu kemudian sanitasi usahakan tidak ada air tergenang. Kemudian setiap sehari 2 kali selama di hari itu, kalau bisa mah tiap hari ya, itu kandang harus kering. Kemudian usahakan kondisi hangat, kondisi kandang hangat. Ada pencahayaan lampu, tujuannya apa? Untuk mengobati demam tersebut. Kemudian cukup sinar matahari. Matahari harus cukup karena apa? Ya untuk sarafnya hewan sama untuk sanitasi lingkungan. Kemudian jika ada kelembapan tinggi, diusahakan kelembapannya menjadi rendah. Demikian, sinar matahari paling penting. Jadi sinar matahari itu adalah kunci daripada kesehatan, baik untuk hewannya maupun lingkungannya. Jadi artinya jangan banyak pepohonan di kandang ditebangin sehingga sinar matahari masuk dengan cukup. Demikian
materi tentang penyakit infeksi saluran pencernaan penyebab diare, mencret, dan berak berdarah dan lendir. Saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi para tenaga medis kesehatan hewan dan masyarakat peternak untuk mengobati, menanggulangi, mencegah penyakit tersebut. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.